Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagja Suryaningrat Zakaria Muhammad dengan NRP 1940100128. Di sini saya dan rekan-rekan akan menjelaskan mengenai aplikasi dari Monson SIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Ramadan dengan NRP 1940100129. Perkenalkan, nama saya Nana Nisina, NRP 1940100130. Apa itu Monson SIM? Monson SIM adalah game simulasi bisnis berplatform edukasi yang menggunakan sistem cloud untuk penyimpanannya. Pada game ini, 12 konsep bisnis utama pada IRP akan dikomunikasikan ke dalam game yang berdurasi kurang lebih 8 jam. Pemain akan bermain dalam tim dan bersaing satu sama lain untuk mendapatkan profit yang tertinggi. Dan tanpa disadari akan belajar memahami pengetahuan bisnis yang akan meningkatkan pengertian pemain dalam konsep IRP. Modul yang ada dalam game ini adalah finance, retail, procurement, marketing, warehouse, dan logistik, B&B, wholesale, production, maintenance, human resource, dan service management. Monson SIM didukung dan direkomendasikan oleh SAP Asia Pasifik untuk semua universitas di Asia Tenggara. Peran dan fungsi Monson SIM dalam pembelajaran. Monson SIM mempunyai fungsi untuk menjadi sarana pembelajaran proses bisnis dalam kelas karena lebih fleksibel dan menyediakan fitur khusus bagi fasilitator atau pengajar. Monson SIM mempunyai peran sebagai permainan simulasi proses bisnis yang menawarkan lingkungan yang interaktif serta bebas risiko, trial and error, sehingga mahasiswa bisa mempelajari sambil mempraktikkan pengambilan keputusan dalam bisnis berdasarkan teori yang sudah dipelajari di dalam kelas. Mahasiswa bisa belajar bagaimana strategi mempertahankan keuangan dan meminimalisir risiko bisnis yang mungkin terjadi. Dengan adanya Monson SIM sebagai permainan simulasi ini, diharapkan mahasiswa bisa lebih mudah dan mengerti akan proses bisnis dan memiliki pengalaman bagaimana melakukan manajemen perusahaan. Fungsional operasi pada Monson SIM. Yang pertama ada pemasaran dan penjualan. Memiliki fungsi untuk mengembangkan produk, menentukan harga, memasarkan produk, melayani pesanan konsumen, dan memperkirakan penjualan. Modul-modul dalam kelompok ini meliputi retail, marketing, forecast, B2B, and service. Yang kedua ada manajemen rantai supply. Memiliki fungsi untuk mengembangkan rencana produksi, memesan bahan baku, menerima bahan baku, memproduksi produk, merawat fasilitas, mengirimkan barang. Modul-modul dalam kelompok ini meliputi procurement, warehouse atau logistik, production, MRP, dan maintenance. Yang ketiga ada akuntansi dan keuangan. Memiliki fungsi untuk menyediakan ringkasan data operasi dalam bentuk laporan dan bertanggung jawab atas tugas-tugas seperti mengontrol akun-akun, perencanaan dan penganggaran, dan manajemen arus kas dalam rangka membantu pengambilan keputusan. Fungsi-fungsi tersebut tersedia dalam modul finance. Yang keempat ada sumber daya manusia. Memiliki fungsi untuk menyokong bagian-bagian perusahaan dengan tenaga kerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara login Monson SIM. Pertama, klik member login. Nah, di sini ada recover your password sama klik to sign up as a member. Lalu di sini masukkan email, your full name, sama password. Lalu yes agree, lanjut jika member. Lanjut di sini ada my profile,
ada view all member, Monsoon Sim game, what I have applied, sama Monsoon Sim group. Lalu klik my profile. Di sini ada 3, ada my profile sama my organization, my Monsoon Sim profile. Klik yang my profile. Di sini ada profil kontak kita mengenai email, nama, dan ID. Lalu kita akan klik Monsoon Sim game. Game as player. Nah, di sini ada join using new game. Di sini kita memasukkan kode terlebih dahulu. Jika sudah memasukkan kode, maka kita akan memiliki tim yang terdiri dari 2 orang. Lalu setelah memiliki tim, kita bisa melanjutkan join game. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengenalan menu dan submenu Monsoon Sim. Yang pertama ada finance. Pada menu finance, kita dapat melihat kondisi keuangan kita. Di dalam menu finance ini ada 3 submenu. Yang pertama ada accounting, berisi tabel yang menggambarkan kondisi keuangan kita. Yang kedua ada cash, berisi grafik cash on hand milik kita, yaitu uang yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembelian. Yang ketiga ada overhead, merupakan grafik yang menginformasikan tentang pengeluaran kita dan dapat digunakan untuk analisis biaya. Selanjutnya yang kedua ada purchasing. Di sini terdapat 3 submenu. Yang pertama ada outsourced finished good. Kita dapat membeli barang jadi pada menu ini. Akan terdapat beberapa vendor di dalamnya. Masing-masing vendor terkadang memiliki kredibilitasnya tersendiri. Mereka juga menawarkan diskon untuk volume pembelian tertentu yang dapat dilakukan pada saat pembelian. Yang kedua, procure raw material. Apabila kita telah membeli mesin, kita dapat membeli raw material secara manual, sama dengan saat membeli barang jadi. Terdapat beberapa vendor dan diskon untuk pembelian tertentu. Yang ketiga ada PO list. Seluruh aktivitas pembelian tercatat pada kolom ini. Kita dapat menyetujui atau menolak PO yang ada. Dan terdapat tombol refresh pada pojok kanan atas. Yang ketiga, retail. Pada menu retail terdapat 2 submenu. Di sini yang pertama ada set price. Kita dapat mengatur harga jual produk. Namun dalam mengatur harga, kita juga harus memperhatikan tinggi rendah harga yang kita tawarkan. Selanjutnya, manage rental space. Kita dapat mengatur besarnya kapasitas toko kita, menambah kapasitas maupun mengurangi kapasitas. Selain itu, terdapat menu-menu pembantu dalam bentuk grafik yang dapat membantu dalam melakukan analisa. Yang keempat, marketing. Pada menu marketing, terdapat 3 submenu. Yang pertama, set marketing expense. Kita dapat mengatur pengeluaran untuk mempromosikan produk agar dapat lebih dikenal dan diharapkan dapat meningkatkan penjualan. Yang kedua, invest in. Ini adalah menu untuk membeli marketing report. Dalam laporan ini, kita dapat mengetahui detail dari kompetitor kita. Yang ketiga, view marketing report. Pada marketing report, kita dapat melihat kondisi seluruh perusahaan virtual dalam game pada 10 hari terakhir.
Kita dapat melihat efek perubahan yang kita buat pada laporan ini dan melakukan analisis lebih lanjut. Yang kelima, warehouse dan logistik. Dalam menu warehouse dan logistik terdapat 5 submenu. Yang pertama, move stock. Kita dapat memindahkan barang dari warehouse ke seluruh toko kita atau memindahkan barang antar toko. Yang kedua, move list. Kita dapat melihat seluruh permintaan pemindahan barang pada menu ini. Seluruh pemindahan barang harus disetujui terlebih dahulu agar dapat diproses. Yang ketiga, schedule auto replacement. Kita dapat mengatur pemindahan barang secara otomatis setiap stok kita pada jumlah tertentu. Yang keempat, stock remain warehouse. Kita dapat melihat stok pada menu ini. Yang kelima, ada manage rental space. Kita dapat mengatur besarnya kapasitas gudang kita, menambah kapasitas maupun mengurangi kapasitas. Yang keenam, B2B. Dalam menu ini terdapat 3 submenu. Yang pertama, wholesale offer. Kita dapat memilih tawaran-tawaran yang ada dari berbagai perusahaan. Namun, perhatikan pula harga yang disyaratkan. Terdapat 2 jenis offer yang ditawarkan, yaitu deal dan bid. Deal yang menggunakan sistem cepat-cepat dia dapat. Jika deal telah diambil oleh perusahaan lain, maka kita tidak dapat mengambil kesempatan tersebut. Dalam hal ini, corporate customer yang menetapkan harga yang mereka kehendaki. Kemudian ada bid yang menggunakan sistem penawaran harga, di mana kita akan menawarkan harga yang kita kehendaki. Corporate customers nantinya akan menentukan sendiri perusahaan mana yang akan dia pilih. Yang kedua, wholesale order list. Pada menu ini kita akan dapat melihat seluruh tawaran yang harus disetujui maupun telah disetujui. Yang ketiga, stock remaining warehouse. Kita dapat melihat kondisi stok pada menu ini. Nah, selanjutnya saya akan mengenalkan menu yang ketujuh. Yang pertama ada production. Production ini terbagi menjadi 5 hal. Yang pertama ada product order. Nah, menu product order ini menjelaskan tentang mengatur produk mana yang akan diprioritaskan atau didahulukan untuk diproduksi terlebih dahulu. Yang kedua ada production by product. Nah, menu ini memperlihatkan grafik produksi berdasarkan produk. Selanjutnya ada production by machine. Menu ini memperlihatkan grafik produksi setiap mesin yang ada. Selanjutnya ada production capacity. Production capacity ini bertujuan untuk menampilkan grafik kapasitas produksi yang dapat diproduksi oleh setiap mesin. Selanjutnya ada mesin. Mesin menunjukkan informasi mesin yang kita miliki. Nah, selanjutnya ada menu MRP. Menu MRP ini dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama ada run NRP. Fungsi run MRP ini menghitung berapa banyak bahan baku yang perlu dibeli sesuai dengan permintaan pasar, kondisi stok, ataupun pengaturan yang sudah ditetapkan. Yang kedua ada set prevent vendor. Nah, set prevent vendor ini menentukan pembelian yang akan dijalani dari vendor pilihan. Yang ketiga ada setup production split. Setup production split ini menentukan rasio pembelian versus produksi. Nah, yang kesembilan ada planning. Nah, planning ini bertujuan untuk meminimumkan stok yang harus ada pada central warehouse. Yang ke-10 ada maintenance. Nah, dalam maintenance ini terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama, asset summary yang berisi informasi mendetail tentang mesin-mesin yang ada.
Yang kedua, yang berikutnya ada set work order yang menjadwalkan perawatan mesin secara periodik. Selanjutnya ada invest in sensor. Invest in sensor ini memasangkan sensor pada mesin tertentu untuk melacak performa mesin tersebut. Selanjutnya yang ke-11 ada HR atau Human Resource. Nah, Human Resource ini dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama ada Headcount Summary yang bertujuan untuk menginfokan perbandingan antara staf yang dimiliki saat ini berbanding dengan yang direncanakan dan selisihnya. Yang kedua ada Headcount by Depth. Pada menu ini kita dapat memberikan training pada pegawai baru, memberikan konseling pada karyawan yang bermasalah, memindahkan karyawan ke departemen lain, atau memecat karyawan. Tentunya aktivitas dari menu ini akan memakan biaya yang sangat bervariasi. Ketiga, ada kompetensi summary. Menu ini menginfokan kompetensi pegawai-pegawai Anda di setiap departemen. Kinerja mereka akan semakin baik jika kompetensinya tinggi. Selanjutnya ada yang keempat ada hire new staff. Merekrut pegawai baru sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. Kita dapat melihat track record mereka, kompetensi yang mereka miliki, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merekrut calon pegawai tersebut. Nah, yang terakhir dari menu ini, yang ke-12 yaitu customer service. Pada menu customer service ini, kita akan mendapat komplain di mana kita harus membantu klien yang mengalami kesulitan. Jika komplain diabaikan terus-menerus, maka permintaan B2B perusahaan akan mengalami penurunan dikarenakan klien tidak puas dengan pelayanan kita. Customer service ini juga ada menu bernama New Order, di mana kita akan mendapatkan penghasilan ekstra dengan memberikan support atau service kepada pelanggan yang meminta service. Lalu ada service short, menu yang menginfokan karyawan kita memiliki untuk membantu memberikan support kepada klien kita. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kurang pada saat penyampaian materi. Semoga materi yang kelompok kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.